Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Pada aksi nyata modul 1.2 program pendidikan guru penggerak kali ini, saya akan berbagi mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnosis terdiri dari dua. Yang pertama, asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik pada topik sebuah mata pelajaran. Kedua, asesmen diagnosis non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis, kondisi emosional, dan kondisi lingkungan sekitar dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Asesmen diagnosis sangat penting karena bertujuan secara umum untuk memetakan karakteristik dan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat, sehingga guru dapat menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Berikut ini cara membuat asesmen diagnosis melalui Google Form. Langkah yang pertama, kita buka Chrome-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik 3 atau titik 9 di pojok kanan ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari formulir. Oke. Kita tunggu beberapa saat, kita buat yang kosong. Nah, di sini kita berikan judul, misalkan kita mau buat dulu asesmen diagnosis kognitif. Nah, lalu setelah itu di sini misalkan mau dikasih deskripsi, silakan, misalkan berikut ini, atau kerjakan soal berikut dengan benar. Di sini supaya kita lebih cantik, di sini sesuaikan tema, kita pilih headernya. Sudah ada disediakan oleh Google Form. Kita pilih misalkan gambar buku ini, kita sisipkan. Ini warna temanya, silahkan dipilih, sesuaikan. Warna latar belakang juga bisa dipilih. Sini juga ada fontnya, bisa dipilih ya. Nah, ini setelah itu kita klik pojok kiri atas, maka akan otomatis sama dengan judul ini. Nah, langkah berikutnya kita masukkan soal-soalnya. Nah, ini misalkan saya mau membuat asesmen diagnosis kognitif untuk bilangan bulat. Nah, kita harus menyusun beberapa soal sederhana yang terdiri dari prasyarat materi dan materi tersebut untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak ya. Nah, prasyarat untuk bilangan bulat ini ya, terutama ada penjumlahan, materi pengurangan, materi perkalian, dan materi pembagian. Ini saya sudah buatkan soalnya, contohnya aja. Jadi disesuaikan dengan soalnya juga. Nah, ini kita mau pilihan ganda, tinggal nanti dikasih option, atau mau jawaban singkat juga bisa. Ini soal pertama, kita masukkan soal berikutnya yang penjumlahan. Ini di sini ada tambahkan pertanyaan ya. Kita copy lagi dari sini, kita salin soalnya. Kita tempel kembali di sini ya. Dan terus sampai semua soalnya ini tercopy ke dalam sini. Nah, di sini pilih wajib diisi ya. Oh ya, kita lupa. Kita di sini sertakan dulu, tambahkan pertanyaan, klik dulu yang ini. Dari identitas peserta didik sendiri ya. Nama. Sini misalkan jawaban singkat boleh. Ini kita tambahkan pertanyaan lagi, kelas ya. Sini kita bisa pilih ganda boleh, misalkan kelas 6A, kita bawahnya 6B, tambahkan optionnya 6C dan 6E. Nah, ini oke. Kenapa saya memilih
esai atau ini supaya jawaban siswa sangat tepat gitu, maksudnya tidak keberuntungan karena pilihan ganda ya. Oke, kita tambahkan lagi pertanyaan sampai semuanya masuk ke dalam sini. Nah, jika sudah, ini kalau pilihan ganda bisa kita langsung kasih skor, tapi kalau esai tidak perlu ya. Kita ini pilih jawaban, kita klik spreadsheet ini, maka nanti akan dibuatkan spreadsheet untuk hasil jawaban dari setiap peserta didik ya. Oke, di sini setelannya kalau mau dijadikan kuis nanti otomatis ada poinnya, jawaban juga ya. Ini juga ada kutukan alamat email kalau mau. Nah, ini mengirim salinan jawaban responden. Nah, izinkan pengeditan respon hanya 1 kali. Nah, batasi kejawaban 1 kali. Presentasi misalkan di sini. Status progresnya, urutan pertanyaannya diacak. Konfirmasi kalau sudah dikerjakan, misalkan terima kasih. Kalau ada link lain ya, ini lihat ringkasan hasil, aktifkan ini defaultnya, tanya default. Nah, kalau sudah ini kita mau kirimkan linknya kepada siswa atau peserta didik, kita klik kirim. Nah, di sini ada gambar seperti jepit kertas ya, atau seperti kancing. Ini kita klik. Ini kalau terlalu panjang kita bisa perpendek. Nah, ini kita salin, maka link ini kita bisa share kepada peserta didik ya, untuk asesmen diagnosis kognitif. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kita mau buat lagi asesmen diagnosis non kognitif, angka yang pertama ya, kita close dulu. Oke, kita klik lagi di sini yang titik 9 pojok kanan atas, ke bawah ada formulir. Nah, di sini seperti yang tadi kita buat, kita klik kosong. Di sini kita tulis judulnya asesmen diagnosis non kognitif. Nah, ini misalkan sila sejujur-jujurnya. Oke, yang pertama kita klik pojok kiri atas supaya judulnya langsung otomatis ganti. Kita coba pilih headernya supaya lebih menarik. Misalkan kita gambar ya. Kalau kita pilih gaya fontnya apa, misalkan lagi. Nah, di sini langkah pertama kita tuliskan dulu nama. Ini wajib isi ya. Lalu kita tambahkan pertanyaan kelas. Ini juga jawaban singkat boleh, pilihan ganda boleh, misalkan 6A. Kita bisa enter juga ini supaya langsung ke bawah. 6C, 6D. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertanyaan ya. Ini kita tambahkan pertanyaan. Kita sini sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena ini akan menyangkut ke masalah di luar pengetahuan siswa ya, maksudnya di luar materi-materi pelajaran, di hal yang sosial, psikologis, dan juga kondisi lingkungan dari siswa tersebut. Misalkan pertanyaan yang pertama ini, apa saja kegiatan kamu selama di rumah ya. Aku tambahkan pertanyaan lagi. Jadi yang kedua menanyakan apa hal yang menyenangkan
selama belajar di sekolah. Oke. Yang ketiga, hal yang paling tidak menyenangkan selama belajar di sekolah. Jadi kita bisa tahu apa hal yang membuat mereka senang dan tidak senang. Lalu apa harapan peserta didik supaya belajar itu lebih menyenangkan, ya. Nah, lalu apakah kamu sering berkomunikasi dengan keluarga di rumah? Ini juga perlu kita tanyakan supaya kita tahu bagaimana kondisi sosial keluarganya, ya. Kita pilih paragraf supaya kita lebih bercerita. Kita juga bisa klik ini untuk menduplikasikan pertanyaan, ya. Tapi kita ganti saja pertanyaannya, kita copy dan di sini kita paste. Ini hal apa yang sering kamu bicarakan di rumah, terus siapa orang yang sering menemani belajar di rumah. Kita juga perlu tahu itu supaya kita tahu siapa yang bisa kita ajak kerjasama untuk belajar di rumah, membimbing peserta didik di rumah. Ini pertanyaan berikutnya, kita juga harus tahu bagaimana kondisi lingkungan teman-teman peserta didik tersebut, ya. Lalu juga umur dari teman-temannya kita juga harus tahu. Terkadang ada yang lingkungannya itu kan tidak sesuai atau umurnya itu lebih tua daripada peserta didik tersebut, sehingga mempengaruhi juga pada kondisi mereka, ya. Nah, lalu ini kita juga tanya apakah itu membawa hal yang baik atau buruk untuk mereka. Lalu juga gaya belajar apa yang mereka paling sukai, ya. Kita bisa pilihan ganda di sini atau kotak centang, misalkan bisa lebih dari satu menjawabnya peserta didik. Ini lalu juga kita tambahkan lagi pertanyaannya. Kita perlu tahu juga hobinya apa, sehingga kita bisa menyalurkan hobi dari peserta didik tersebut. Mata pelajaran apa yang paling mereka sukai. Dan terakhir, mereka akan menilai diri mereka sendiri apa sifat baik dan buruk mereka, sehingga kita bisa mengetahui apa yang perlu kita garis tebalkan sifat baiknya dan apa yang kita perlu redupkan dari sifat buruk peserta didik tersebut. Ya, oke. Kalau sudah, ini kita bisa bagikan lagi linknya kepada siswa dengan cara klik kirim. Lalu di sini gambar yang kancing seperti tadi, ini bisa perpendek URL. Oke, linknya tersebut bisa dibagikan kepada peserta didik, ya. Untuk diagnosis ini sangat diperlukan oleh guru, terutama di awal tahun pembelajaran, supaya guru dapat bisa memetakan karakteristik dan kemampuan peserta didik di kelasnya. Nah, Google Form membantu pencatatannya supaya lebih rapi dan juga lebih cepat, ya. Ini kita, jawabannya belum, kita setting dulu. Setelannya di sini nggak usah digajikan tulis. Ini juga tidak perlu, ya. Sini saja. Terima kasih telah menjawab. Oke, dan kini kita klik jawaban supaya kita tahu respon dari setiap siswa, ya. Jadi respon setiap siswa akan tercatat atau tersimpan dalam spreadsheet, ya. Baik, itu saja mengenai tutorial cara membuat asesmen diagnosis dari Google Form. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.